you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa pada hari ini. Amin. Di hari Tuhan pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita percaya Tuhan naik ke surga untuk menyediakan yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal karya ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh pengorbanan-Mu ajaib atas kami. Karya-Mu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, seluruh anak Tuhan memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kami. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi hidup kami. Pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami. Kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kami siap bermasmur bagi Engkau, kami siap menyembah Engkau Allah yang hidup. Kuduskan kami, layakkan setiap kami Tuhan. Kami siap masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kudus Bapa. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. We
pemenang Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi namanya. Mari bersama kita katakan, amin. Kemuliaan kepada Allah kita. Kita mau bersorak-sorai karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita mengatakan pujian ini kepada Tuhan. Dengan iman kita mengatakan kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja, haleluya. Tapi sebenarnya kita lebih dari pemenang. Lagi namanya, haleluya. Kita Yesus Raja kita tidak goyah karena Yesus beserta dengan kita. Haleluya.
terima pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, Yesus. Kau yang mengenal hati kami, Tuhan. Kau yang mengenal setiap kehidupan kami. Segala yang ada dalam hidup kami, Kau tahu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Bapa, Kau mengenal hati kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Selidiki kami, Tuhan. Ada kasih sayang yang salah dalam hidup kami, Tuhan.
syukur karena kami percaya Engkau yang memelihara hidup kami, dan kami ada karena kasih dan kebesaran Tuhan. Pada pagi hari ini kami umat-Mu telah bersama-sama datang hadir di hadapan Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan bagi Engkau, dan tiba saatnya kami menyediakan hati kami untuk dibaharui dengan firman-Mu. Dan kami percaya ada kekuatan baru yang datang daripada Engkau. Dengan sukacita kami sambut firman Tuhan dengan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan bukti penyertaan Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa, karena hari-hari ini kita semua mendengarkan segala hal yang seringkali mengguncang hati dan perasaan, tapi terbukti dan ternyata kita ada sampai hari ini itu semua karena kasih dan kebesaran Tuhan. Di pagi hari ini kita semua umat percaya seluruh dunia sedang memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus melakukan atau mengerjakan tahapan demi tahapan, dan tiba akhirnya dia harus naik ke sorga. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik, dan yang terakhir nanti adalah dia datang untuk kali yang kedua. Nah, untuk ketika Yesus naik, pasti setiap perkara, tiap tahapan itu dilakukan, semuanya pasti ada tujuannya, pasti ada maknanya. Dan tentunya kalau semuanya saling berkaitan, mulai dari lahir, mati, bangkit, naik hingga datang, tentu tidak ada satu hal pun yang boleh kita anggap rendah. Semuanya saling berkaitan dan semuanya bermakna. Nah, karena itu apa yang bisa kita terima, makna apa yang kita bisa dapati, yang bisa memberkati kita untuk memperingati kenaikannya kali ini. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu menjadi utusan sorga. Menjadi utusan sorga. Kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sungguh dahsyat, luar biasa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Dia sungguh menyatakan bahwa dia benar-benar Tuhan yang hidup. Dia mati dan bangkit, dan dia meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia, tetapi meninggalkan dunia. Karena dia terangkat ke surga, kuburnya kosong, bukti bahwa dia hidup, saudara. Nah, kalau kita melihat, kalau kita membaca tadi, ketika dia terangkat ke surga, ada pesan yang ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan murid-muridnya di bumi ini, ada pesan yang dia sampaikan. Ada hal yang sangat penting sekali, di mana dia ingin bahwa semua yang sudah dilakukannya selama hidup itu harus diteruskan, itu harus dilanjutkan. Yaitu dia ingin agar para muridnya dan semua orang percaya pengikutnya, dia ingin agar mereka semua, termasuk saudara dan saya, untuk menjadi utusan sorga. Ya. Nah, saudara, kita tahu semua bahwa yang disebut utusan, dia mengemban sebuah tugas, dan yang disebut sebagai utusan yang berhasil, utusan yang dianggap sukses, tentu adalah ketika yang dihasilkan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Apa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dimandatkan.
Jika saudara memerintah atau meminta tolong kepada anak saudara, kita mengutus dia untuk membelikan sesuatu, kita bawakan uang, ketika dia kembali, ketika yang dibawa ternyata tidak seperti yang kita perintahkan, tentu kita menganggap dia ini belum berhasil untuk diutus, sehingga untuk berikutnya kita mungkin harus merubah cara dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga ketika kita dipercaya, diutus Tuhan untuk bisa menjadi saksi Kristus, untuk bisa menjadi pemberita kerajaan sorga di muka bumi ini, apakah kita bisa disebut sebagai utusan surga yang berhasil? Tentu mari kita lihat apa yang kita lakukan selama ini. Jika yang kita lakukan selama ini persis seperti yang dia perintahkan, maka kita pantas disebut sebagai utusan-utusan yang berhasil, utusan-utusan sorga yang sukses, saudara ya. Nah saudara, apa yang harusnya kita perbuat selama kita hidup? Apa yang harus kita perbuat sebagai utusan-utusan sorga? Sementara kita sudah menjalani hidup kita sampai sekian tahun. Ada mungkin saudara yang mendengarkan siaran ini yang sudah menjalani hidup 40 tahun, 50 tahun, ada yang 60 tahun saudara ya, atau mungkin lebih dari itu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita perbuat? Apapun itu saudara, hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan agar nanti ketika Yesus datang, kita sudah berani dengan mantap mengatakan kita melakukan apa yang dia perintahkan. Nah, jika kita merasa masih belum melakukan apa yang dia perintahkan, inilah saatnya dan kita akan mendengarkan apa yang harusnya kita perbuat selama kita di dunia sebagai utusan sorga. Yang pertama saudara, sebagai utusan sorga, mari kita belajar untuk bisa menikmati anugerah. Yang harus kita perbuat selama di dunia sebagai utusan sorga, itu menikmati anugerah. Nah saudara, mungkin ini sesuatu yang terdengar begitu mudah dan sederhana, tetapi alangkah baiknya kita mencermati, karena mungkin saudara pernah mendengar saya seringkali menyampaikan ada beda antara menerima dengan menikmati. Kalau menerima anugerah, yang namanya menerima tidak perlu melakukan banyak hal kecuali membuka tangan. Tetapi untuk menikmati, maka diperlukan waktu yang khusus, diperlukan fokus agar kita bisa menemukan kenikmatan atau apa sih nikmatnya dari sesuatu yang kita terima. Ya, saudara, di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20, demikianlah bunyi firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, anugerah tentu bukan cuma keselamatan, tetapi kita lihat ada kuasa, ada damai sejahtera atau shalom yang menyertai kita. Kita tidak sendiri. Oleh sebab itu jangan sampai kita cuma menerima tetapi kita tidak menemukan nikmatnya dari semua anugerah yang sudah Tuhan berikan. Sangat berbahaya kalau masih banyak orang yang belum menikmati, belum tahu nikmatnya semua anugerah yang Tuhan beri. Apa yang terjadi? Maka hari-harinya akan dilewati dengan penuh keluhan, dengan penuh kekhawatiran, kekecewaan, dan persungutan. Tidak ada ucapan syukur, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera karena gagal menemukan nikmatnya anugerah yang Tuhan beri. Sementara kita sebagai utusan sorga, kita harus menjalankan tugas dari sorga itu dengan enjoy, dengan nikmat,
sehingga tidak ada satupun tugas dari Tuhan yang menurut kita berat, saudara. Saudara, anugerah terbesar itu memang keselamatan. Mari kita nikmati, kita kerjakan keselamatan. Jadi kita tidak lagi mengejar keselamatan, tetapi kita mengerjakan keselamatan. Sungguh suatu hal yang seharusnya bisa kita nikmati, keselamatan yang Tuhan beri. Kalau kita sudah bisa menikmati, tentu tidak susah untuk menceritakan kepada orang lain. Sama seperti saudara, ketika saudara berhasil menikmati sebuah makanan, menikmati sebuah film, menikmati sebuah pemandangan, tentu seakan-akan kata-kata tidak akan sukar untuk keluar. Cerita akan terus kita sampaikan tanpa ada putusnya kepada orang-orang di sekitar kita. Seakan-akan kita ingin membuat mereka bisa menangkap dan mengerti apa yang sudah kita alami. Kenikmatan yang sudah kita alami ini kita akan ceritakan tanpa bisa ditahan-tahan lagi. Demikian juga kalau kita sudah menikmati anugerah Tuhan, tentu bukan sesuatu perkara yang sukar untuk bisa membagikan, menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah hal pertama, saudara, yang seharusnya kita perbuat, yaitu menikmati anugerahnya. Di dalam Yohanes 14 itu dikatakan bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Dia naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita, tempat tinggal bagi kita. Bayangkan saudara, betapa indahnya kita hidup bersama Dia. Dia naik ke surga itu ternyata untuk menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Nah saudara, kalau kita mendengarkan kata Yesus menyediakan tempat bagi kita, bukankah orang yang disediakan tempat adalah orang yang terhormat? Ketika saudara menyediakan tempat bagi seseorang, bukankah tanda bahwa orang itu kita hormati, saudara? Karena tempat itu berbicara tentang penghargaan. Tetapi bandingkan dengan penghinaan, ya. Ketika ada orang-orang yang mungkin dirasa hina, maka dia tidak diberi tempat, saudara. Dihargai itu diberi tempat. Kalau dihina itu ya disingkirkan dari tempatnya, dia terhina, tidak terhormat. Jika saat ini mungkin dunia sedang menghina kita, jika saat ini saudara sedang merasa terhina oleh dunia, tetaplah percaya dan bersyukur karena ternyata Yesus tetap menghargai saudara, karena Dia memberikan tempat. Saudara, renungkan sejenak. Untuk menciptakan bumi dan seluruh isinya, Tuhan butuhkan waktu 6 hari saja. Bumi dan seluruh isinya yang begitu luar biasa hanya membutuhkan 6 hari. Tetapi saudara, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, Dia memerlukan waktu 2000 tahun, saudara. Artinya tempat itu sungguh luar biasa. Siapakah kita sehingga Dia harus menyediakan tempat bagi kita? Saudara, kalau kita mengingat rumah sudah disediakan, rumah itu kan bukan sekedar bangunan, tetapi yang utama adalah bagaimana suasana dalam rumah itu. Nah saudara, karena itu kita juga perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah menikmati anugerahnya, pasti tidak sukar untuk semakin dekat. Rasa kurang, rasa ingin tambah, rasa ingin haus dan lapar itu akan terus muncul. Ketika kita sudah menikmati anugerahnya, maka kita akan semakin dekat dengan Dia, dan suasana hidup kita pun akan semakin luar biasa. Hal yang pertama, menikmati anugerah sebagai utusan surga. Yang kedua, kita harus menghasilkan buah. Sebagai utusan surga, selama kita di bumi ini, kita harus menghasilkan buah. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Menghasilkan buah, dan buah itu tetap.
Sungguh sesuatu yang sangat wajar jika dia menginginkan kita berbuah, karena dia merasa sudah memperlengkapi kita. Dia mencurahkan kuasanya, dia mencurahkan segala-galanya, saudara ya. Dia mencurahkan Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong, sehingga sangatlah wajar jika dia menginginkan kita berbuah. Di ayat yang ke-8, kita mundur 8 ayat, saudara ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita bertanya kenapa harus berbuah, karena hanya dengan berbuah maka Bapa dipermuliakan. Saudara, kalau kita hanya sekedar memiliki kehormatan, kalau kita hanya sekedar memiliki kekayaan, kalau kita hanya sekedar memiliki kepintaran, belum tentu nama Bapa dipermuliakan. Tetapi ketika kita menghasilkan buah, berbuah, dan buah-buah yang baik, buah-buah roh, disitulah nama Bapa dipermuliakan. Jadi sebagai utusan sorga, memiliki semua yang ada di muka bumi ini, itu bukanlah tujuan utama dari seorang utusan. Seorang utusan harus bisa menghasilkan buah, karena dari buah maka pohon itu dikenal. Dari buahnya pohon itu dikenal. Dari lulusannya maka sekolah itu terkenal. Dari anak-anak maka orang tua terkenal. Lalu dari mana, dari siapa nama Bapa juga semakin dikenal dan dimuliakan. Tentu dari kita semua, saudara, dari murid-muridnya. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26, demikian bunyi firman Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Untuk pertama kali murid disebut Kristen ketika apa? Ketika mereka mengajar banyak orang. Ada buah-buah yang diberikan, yang dihasilkan, sehingga orang-orang mulai mengakui, oh dia adalah pengikut Kristus. Jadi artinya kalau selama ini kita belum menghasilkan buah, kita belum bisa, masih diragukan, saudara ya, sebagai utusan surga atau pengikut Kristus. Nah, saudara, orang-orang teringat dengan Yesus itu melalui ajaran mereka, dari ucapan, dari perbuatan. Meski dulu tidak ada kartu identitas atau KTP, tetapi dari kehidupan mereka, dari buahnya, orang-orang sekitar mengenal para rasul dari ajarannya. Memang berbuah itu merupakan tanda kehidupan, karena pohon yang berbuah itu tanda pohon itu pasti hidup. Berbuah juga merupakan tanda pertumbuhan, saudara. Pohon yang berbuah itu tanda pohon itu tumbuh. Berbuah juga merupakan tanda kematangan. Pohon yang dewasa, pohon yang cukup umur, otomatis dia berbuah, tidak perlu dipaksa. Ketika dia dewasa pasti akan berbuah. Nah, bertumbuh dewasa dalam Tuhan, otomatis karakter kita pun akan menghasilkan buah yang baik, saudara. Dan berbuah juga merupakan tanda dari jenisnya. Artinya pohon anggur tidak mungkin menghasilkan mangga. Jadi buah itu merupakan tanda jenis apa pohon ini. Kalau pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang jelek. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, melekat dengan Kristus, tidak mungkin kita menghasilkan perbuatan atau buah yang tidak baik. Kita pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik atau buah-buah roh. Selama ini orang-orang di sekitar kita menikmati apa dari hidup kita? Kalau kita berbuah baik, mereka pasti menikmati sesuatu yang baik. Kalau buah kita kurang baik, pasti mereka akan merasakan sesuatu yang masam. Nah, saudara, selagi kita ada di bumi ini sebagai utusan sorga, Tuhan ingin agar kita menghasilkan buah.
Yang ketiga, saudara, mari kita ini mengumpulkan upah. Mengumpulkan upah sebagai utusan surga kita selama kita tinggal di bumi ini. Lukas 6 ayat 22 hingga 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Kapan upah kita dapatkan terkumpul di sorga? Yaitu firman Tuhan tadi yang kita baca katakan, saat kita bertahan dalam aniaya. Ketika kita dianiaya gara-gara nama Yesus, ketika kita dikucilkan gara-gara nama Yesus, ketika kita dibenci karena mempertahankan firman Tuhan, ketika kita mulai merasa sangat sakit karena kita berusaha melakukan apa yang Yesus katakan, disitulah upah kita terkumpul. Jadi ternyata mungkin kita sudah merasa melayani Tuhan, mungkin kita sudah merasa mengorbankan banyak hal, mungkin kita sudah melakukan banyak perkara yang menurut kita itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ternyata upah yang terbesar bukan dari situ kita dapatkan, tetapi ketika kita bertahan. Ketika orang menyakiti kita, kita mendoakannya. Ketika orang melukai kita, kita memberkatinya. Dan bahkan orang yang mengutuki kita, kita pun mendoakan dan terus mendoakan supaya dia semakin baik. Ketika kita dirugikan, kita tetap memberikan hal yang baik kepada dia. Disitulah upah itu terkumpul, saudara. Selama ini sebagai utusan surga, apa yang sudah kita perbuat? Sudah berapa banyak upah yang kita kumpulkan? Jangan sampai ketika kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita sudah melakukan pelayanan yang luar biasa, kita sudah mengeluarkan tenaga, keringat, harta, air mata, dan segala sesuatunya. Ketika sudah selesai, ternyata ada orang yang mulai mencela hasil kerja kita. Ada orang yang mulai memberikan komentar negatif terhadap hasil karya kita. Ketika kita mendengarnya, kita mulai marah, kita mulai tidak terima, kita mulai membalas dengan komentar-komentar yang lebih pedas. Disitulah kita kehilangan upah, saudara. Nah, seharusnya kita mengumpulkan upah, karena ketika kita bertahan di dalam aniaya, kita sedang bersaksi. Orang akan mulai terheran-heran, sebetulnya siapakah orang ini, sehingga dalam keadaan disakiti pun dia tidak membalas. Di situ kita sedang bersaksi. Yakobus 1 ayat 12, demikianlah bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu upah yang luar biasa. Ada mahkota, saudara. Kalau kita bicara mahkota, itu bicara kemuliaan, itu bicara tahta. Setiap saudara yang bertahan dalam aniaya, dalam pencobaan, ada tahta, ada mahkota, ada kedudukan di kerajaan surga. Kapan kita mulai bisa mendapatkannya? Selagi kita hidup di dunia ini. Sebagai utusan surga, mari saudaraku, nikmatilah anugerah, hasilkanlah buah, dan mengumpulkan upah. Saya percaya kita semua boleh diberkati, dan kita bisa menangkap pesan firman Tuhan, mengingat kenaikan Yesus. Ternyata ada hal yang harus kita emban, harus kita lakukan sebagai utusan surga. Selagi ada waktu, gunakan waktu kita dengan bijak, menyelesaikan, mengerjakan, menuntaskan tugas kita sebagai utusan surga, sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, kita sudah bisa dengan bangga menyampaikan apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini
Engkau mengingatkan kami apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika Engkau naik ke surga. Engkau mencurahkan kuasa, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu yang tidak sama dengan damai yang dihasilkan oleh dunia. Engkau memberikan segala tuntunan, hikmat atas kami, karena Engkau ingin agar kami bisa berhasil menjadi utusan, yaitu dengan menikmati anugerah, menghasilkan buah, mengumpulkan upah, sehingga tidak sia-sia kami ada di bumi ini. Kami bisa menyenangkan Tuhan dan kami pulang kembali ke surga sebagai rumah kami dengan sukacita yang besar, karena kami berhasil menyelesaikan tugas dari Bapa sebagai utusan-utusan surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa lebih lagi menjalani hidup kami seperti yang Kau mau. Kau memberkati umat-Mu Tuhan yang menerima pesan ini. Biarlah kami semua semakin hari semakin bersemangat, antusias untuk melayani Tuhan, mengerjakan bagian kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami akan syukur kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan memberikan pemberian syukur kami yang terbaik untuk Engkau Bapa. Kami percaya saat kami memberi dengan ketulusan hati kami dan dengan sukacita, kami percaya Tuhan akan mengembalikan dengan hujan berkat dalam kehidupan kami. Diberkatilah pekerjaan kami, usaha kami, dan segala hal yang kami perbuat di bawah Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi bersama kita katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita sambil persembahan kita jalankan. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Yeah.
kami. Kami telah menerima firman Tuhan dan kami siap untuk menjadi pelaku firman, karena kami yakin di dalam firman ada kuasa yang besar. Pada pagi hari ini ketika kami memperingati kenaikan-Mu, kami yakin ada kuasa yang terus bekerja dalam hidup kami. Dan biar lewat hidup kami bisa menjadi berkat. Lewat doa kami saat ini, kami pun berdoa untuk Indonesia. Biarlah kesejahteraan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Pemulihan boleh terjadi. Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan di dalam menangani keadaan bangsa yang seperti saat ini. Biarlah damai sejahtera Allah, hikmat sorgawi turun atas mereka semua, sehingga mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan-keputusan yang mendatangkan berkat bagi rakyatnya. Berkati semua para medis yang saat ini sedang berjuang untuk pandemi Corona ini ya Bapa, biar mereka semakin kuat dan memiliki penghiburan di dalam Engkau, sehingga kami percaya Tuhan perhitungkan semua yang mereka lakukan. Kami berdoa juga untuk menghadapi krisis ekonomi global ini. Biarlah semua umat Tuhan, biar semua anak-anak Tuhan akan semakin melekat kepada Kristus, karena kami yakin Engkau mampu meluputkan ya Bapa. Engkau sanggup meluputkan setiap kami, sekalipun keadaan terguncang, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu dalam perlindungan, pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami juga semakin bijaksana menggunakan waktu yang ada. Kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada di akhir zaman ini, tetapi kami semakin melekat dengan Tuhan. Kami mempergunakan waktu yang ada untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang berguna dan menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, biarlah itu yang kami perbuat ya Bapa, sehingga tiba saatnya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kami layak di hadapan Tuhan untuk terangkat bersama-sama para kudus ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua, baik kehidupan berumah tangga, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan kerohanian kami yang utama ya Tuhan. Biarlah semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam pergaulan, pendidikan mereka hari-hari ini, biarlah mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga masa depan mereka sungguh ada, tersedia hari depan yang penuh pengharapan akan mereka jumpai. Kami siap Tuhan melanjutkan hari-hari kami. Kami yakin tangan kuasa Tuhan menopang kami. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Kami percaya mata Tuhan terarah kepada kami dan siap untuk mencurahkan berkat yang terbaik atas kami. Mari saudara dikasih Tuhan, bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Yakin percayalah, Tuhan mengetahui apa yang kau perlukan, kau butuhkan saat ini. Terimalah dengan iman percayamu berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus tercurah atasmu, menjadikan engkau semakin hari semakin berkelimpah dan banyak hal yang Tuhan tambah-tambahkan, hal-hal yang baru yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau bayangkan dalam hati, tidak pernah kau dengar dengan telinga. Tuhan sediakan terus bertambah-tambah mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus